Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Muhammadiyah Blora. Saya Kristi Yuwana akan menyampaikan materi kuliah dengan judul Fungsi Manajemen PAUD dengan subjudul Memahami Fungsi-fungsi Manajemen PAUD. Apa tujuan dari perkuliahan ini? Harapannya perkuliahan ini teman-teman mahasiswa bisa memahami dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pergerakan, fungsi pengawasan, dan fungsi kepemimpinan. Kita ingatkan lagi, apa itu definisi dari manajemen PAUD? Manajemen PAUD adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam konteks pendidikan anak usia dini. Tujuan dari manajemen pendidikan anak usia dini adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memenuhi kebutuhan anak dan mendukung perkembangan holistik bagi anak. Untuk fungsi-fungsi dari manajemen PAUD, yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan atau disepakati. Nah, penerapannya dalam pendidikan anak usia dini yang pertama adalah menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar yang menarik dan mendidik. Dengan adanya fungsi perencanaan, ini akan membuat program berjalan matang dan lebih tepat waktu. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dari definisi adalah mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan. Contoh yang kita kerjakan dalam pendidikan anak usia dini, contohnya menetapkan struktur organisasi yang jelas, misalnya peran pengajar, staf administrasi, ataupun juga orang tua. Dan pentingnya organisasi yang baik ini bisa memastikan semua aspek PAUD berjalan dengan efisien dan fokus pada tujuan pendidikan. Selain itu, contoh dalam PAUD tentang fungsi pengorganisasian ini adalah mengalokasikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Perencanaan dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan dilengkapi dengan tabel penjadwalan atau time schedule, kapan program mulai dan kapan program selesai. Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Rekan-rekan, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif, serta bagaimana setiap anggota tim memiliki peran yang jelas, ini merupakan satu poin penting dari fungsi pengorganisasian. Dengan adanya manajemen PAUD, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja bersama-sama, membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah fungsi perencanaan, kita bahas dari fungsi-fungsi manajemen adalah fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan adalah menggerakkan orang dan sumber daya untuk melaksanakan rencana. Jadi contohnya dalam PAUD adalah memotivasi staf, memotivasi guru untuk bekerja lebih baik lagi. Pentingnya penggerakan yang efektif meningkatkan motivasi dan partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Dalam bahasa kita sehari-hari, fungsi pengawasan sering disebut sebagai supervisi. Nah, definisinya fungsi pengawasan ini adalah memastikan semua berjalan sesuai rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contoh dalam pelaksanaannya di pendidikan anak usia dini, melakukan evaluasi kegiatan belajar secara berkala, memberikan umpan balik kepada staf maupun orang tua. Fungsi pengawasan ini memiliki peran yang baik untuk menjaga kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua kegiatan mendukung perkembangan anak yang ada dalam PAUD kita. Nah, pengertian dari pengawasan ini adalah pengawasan sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang telah tercapai. Istilah pengawasan juga bisa diartikan atau disamakan dengan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, supervisi diartikan sebagai pengawasan. Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelolaan PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu yang terlibat guna mencapai tujuan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tadi sudah kita sampaikan
fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama perencanaan, yang kedua organizing atau koordinasi, yang ketiga fungsi penggerakan, dan yang keempat fungsi pengawasan. Nah, ada satu fungsi lagi yang teman-teman perlu ketahui, kira-kira apakah fungsi ini? Nah, iya benar teman-teman. Yang kelima adalah fungsi kepemimpinan. Jadi inti dari fungsi manajemen PAUD adalah fungsi kepemimpinan. Tadi sudah kita bahas fungsi perencanaan, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengawasan, dan yang paling inti adalah fungsi kepemimpinan. Karena tidak adanya pemimpin, maka akan menghilangkan fungsi-fungsi yang lain. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu terciptanya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi pemimpin ini kadang-kadang perlu untuk memaksa anak buahnya, timnya, anggotanya ini untuk mau on roll ya teman-teman, bersifat, bersikap sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditetapkan oleh sistem perencanaan dari manajemen tadi. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, itu tadi rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan ya tentang fungsi-fungsi manajemen PAUD. Sekarang kita open diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mengajukan pernyataan. Teman-teman bisa langsung kirim chatnya ke via WhatsApp di nomor 082 3253 62620 atau kirim email di alamat saya di miskamustika@yahoo.com. Sekian dari saya, sebelum kita akhiri, mari kita tarik kesimpulan dari materi siang hari ini teman-teman, bahwa fungsi manajemen PAUD ada 4, yakni fungsi perencanaan, kedua fungsi pengorganisasian, ketiga fungsi kepemimpinan, keempat fungsi penggerakan, dan yang terakhir adalah fungsi supervisi atau pengawasan. Rekan-rekan mahasiswa, setiap fungsi ini memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa ini dapat tercapai. Teman-teman mahasiswa, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita bertemu di lain kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.